ladies and gentlemen. Bringing UBS and Credit Suisse together will build on the best skills. We start with the troubled global banking sector. Rival Swiss bank UBS agrees to buy rival Credit Suisse. Hai, Karo Baik di sini. Semoga di sana juga ya. Di video ini aku mau kupas tuntas sedetail-detailnya tentang ada apa sih dengan Credit Suisse. Satu dari 30 bank yang systematically important untuk sistem keuangan dunia, bank yang sudah berdiri selama 166 tahun dan akhirnya tutup setelah dipaksa pemerintah Swiss untuk bergabung dengan UBS. Bank yang punya aset 8.600 T dibandingkan BCA yang cuma punya 1.300 T di akhir 2022, tapi dijual dengan harga 50 T aja, atau 10% dari nilai perusahaan Bank Mandiri dan cuma senilai 5% dari saham Bank BCA. Kok bisa? Apa yang terjadi dengan Credit Suisse? Bank sebesar CS ini aja bisa kolaps. Salahnya tuh di mana? Bank-bank di Indonesia gimana? Bakalan kena dampaknya juga nggak? Kita harus ngapain nih? Ayo kita bahas detail di video ini. Credit Suisse dibentuk tahun 1856 untuk membiayai pembangunan jalur kereta api di Swiss. Sebelum kemudian beralih menjadi retail banking di tahun 1900-an. CS juga terkenal dengan jasa private bankingnya yang menerima klien politisi yang korup, kriminal, dan profesi berisiko tinggi lainnya. Ada dua divisi utama di bank ini. Pertama, Private Banking and Wealth Management yang sangat profitable. Size-nya bahkan lebih besar dari milik UBS sebagai bank nomor 1 di Swiss dan pemilik barunya. Divisi yang kedua, Investment Banking, yang menjadi sumber kerugian dan akan ditutup oleh UBS. Dalam 30 tahun terakhir, banyak banget drama yang melibatkan Credit Suisse. Berawal dari kasus yang dikenal sebagai Burning Bad Deal, yang dimulai dari CS yang mengakuisisi mitra bisnisnya di US, First Boston Bank yang banyak ngutangin bisnis high risk dan ngambil bunga tinggi. Salah satu kasus paling bermasalahnya saat itu adalah pinjaman 457 juta US dollar untuk leverage buyout perusahaan matras, Ohio Mattress. Setelah membeli First Boston, Credit Suisse nyemplung ke bisnis yang sangat berisiko kayak leverage finance dan mortgage bond trading, sebelum kemudian menghapus nama First Boston dari perusahaannya di tahun 2006. Lanjut di 2007, dua trader CS memanipulasi dengan naikin nilai porto kliennya untuk menghindari kerugian dan sengaja gedein bonus akhir tahun mereka. Tapi kecurangan ini berhasil ditangkap regulator. Secara nggak langsung kan ini nunjukin ya kalau prosedur internal Credit Suisse itu lumayan bobrok ya. Lanjut di 2014, pemerintah lagi-lagi nemuin kalau CS ini bantu kliennya untuk malsuin laporan pajak dan akhirnya didenda sampai 2,6 miliar US dollar. Setelah itu harga sahamnya jatuh. Tapi yang lebih parahnya lagi, di 2022, CS ketahuan pemerintah lagi masih lanjut ngebantu kliennya malsuin pajak. Ini kok CS tuh kayaknya kurang pro gitu ya kalau mau nipu-nipu. Lanjut di 2015, Patrice Lescaldron, seorang private banker di CS, diam-diam masuk ke rekening nasabahnya dan pakai uang itu untuk ngembaliin kerugian klien yang lain. Penipuannya tuh super simple ya, cuma cut atau screenshot tanda tangan kliennya, terus paste di dokumen lain, biar seakan-akan kliennya udah setuju. Sebenarnya red flag-nya ini udah kelihatan berkali-kali, tapi diabaikan oleh petinggi CS. Yang penting, Patrice bawa banyak duit dan klien saat itu. Lanjut di 2017, CS ini bermasalah lagi dengan penerbitan obligasi untuk pemerintahan Mozambik yang sedang membangun industri ikan tuna mereka. Tapi masalahnya, Menkeunya Mozambik yang berhubungan dengan CS ini ternyata menipu bahwa kabur uangnya dan CS again ketangkap menerima kickback yang in a way kayak uang suap gitu ya untuk memperlancar transaksi ini. Lanjut lagi di 2021, ada dua kasus besar terkait klien CS yang meledak. Pertama, CS bantu ngumpulin dana di supply chain investment fund untuk kliennya yang namanya Greensill Capital dan dijual dengan embel-embel sangat aman kok ke nasabah private bankingnya. Akhirnya, Greensill ini banyak gagal bayar dan bangkrut. Yang kedua, ada Archegos Capital milik Bill Hwang yang mengelola 450 triliun dengan strategi berisiko swap trades dan akhirnya default karena margin call.
Credit Suisse sendiri rugi 70 triliun dari kasus Archegos ini. Seakan belum cukup sampai sana, lanjut di 2022 ada skandal Swiss Secret. Jadi, sekitar 30.000 rekening nasabah kaya di CS tuh bocor di koran nasional Jerman. Dan terkuak nama-nama human trafficking, pengedar narkoba, mafia pajak, penyiksa profesional, dan koruptor yang ada di list itu dan menjadi kliennya Credit Suisse. Alhasil saham CS turun 83% dalam 10 tahun terakhir. Dengan berbagai skandal di masa lalu, ditambah lagi dengan sistem keuangan global yang sedang terguncang akibat kenaikan suku bunga, ditambah lagi dengan nasabah Credit Suisse yang mostly itu orang kaya, yang simpanannya pasti di atas nilai yang dijamin oleh pemerintah Eropa. 3 combo efek ini akhirnya mengantarkan Credit Suisse ke akhir dari perjalanan 166 tahunnya. Akhir ini berawal dari Saudi National Bank sebagai salah satu pemegang saham terbesar di Credit Suisse yang menolak untuk nambah saham dan suntik modal lagi. Katanya sih karena regulasi ya, yang nggak bolehin pihak luar tuh untuk punya saham sampai 10%. Sedangkan S&P ini udah punya 9,9%. Tapi investor-investor tuh mikir, sebenarnya ada kok banyak cara lain untuk suntik modal kalau mereka mau eksplor. Lanjut, Credit Suisse akhirnya ambil pinjaman likuiditas 54 miliar dolar dari Bank Sentral Swiss, tapi kayaknya penarikan uang massal tuh tetap terjadi dan sangat besar nilainya. Akhirnya di sebuah weekend, pemerintah Swiss tuh maksa UBS sebagai bank terbesar di Swiss untuk akuisisi Credit Suisse. Dan deal ini harus beres sebelum market buka di hari Senin. Awalnya UBS tuh nawar 1 miliar dolar, tapi ditolak mentah-mentah sama Credit Suisse karena market cap-nya saat itu 8 miliar dolar. Terus UBS cepat revisi dan deal di angka 3,25 miliar dolar yang dibayar dengan saham UBS. Pemerintah Swiss juga ikut kontribusi dengan sediain 100 miliar franc pinjaman likuiditas dan 9 miliar franc untuk potensi kerugian aset CS bagi UBS. Karena emang deal ini sangat cepat ya, jadi pasti due diligence-nya itu nggak seketat itu. Terus setelah deal itu gimana akhirnya? Sistem keuangan Swiss sementara terselamatkan, tapi sistem perbankan global masih bergejolak. Apalagi setelah 255T, obligasi tingkat rendah yang dikenal CoCo atau AT1 yang diterbitkan oleh Credit Suisse ini di write off, alias dihapuskan, dan bondholdernya tuh nggak dapat apa-apa. Ini sangat mengguncang pasar obligasi dunia karena pemegang saham CS tuh masih dapat saham UBS, walaupun dengan nilai yang udah turun 80% ya. Tapi dalam hierarki permodalan, utang tuh selalu di atas equity atau saham. Sedangkan dalam kasus Credit Suisse ini, pemegang saham tuh masih dapat sedikit lah ya, nggak sampai 0 dan tahan kosong. Tapi CoCo bondholder ini yang hierarkinya tuh lebih tinggi, malah nggak dapat apa-apa. Well, tapi apparently ini emang regulasi yang cuma ada di Swiss yang emang nggak tergabung dengan Uni Eropa. Tapi efeknya kena ke seluruh pasar obligasi, terutama bond yang high risk. Dari akhir perjalanan Credit Suisse ini, aku personally belajar bahwa nothing is too big to fail. Walaupun pemerintah Swiss berusaha menyelamatkan Credit Suisse ya di akhir hayatnya, tapi udah banyak nasabah, investor, dan kreditor yang dirugikan dari CS dan nilainya nggak kecil. Banyak bank-bank besar di Asia dan Indonesia yang juga dilaporkan punya CoCo bonds-nya Credit Suisse ini. Oleh karena itu, di pasar saham Indonesia, I think it's best to hide in defensive stocks seperti saham BCA dan BRI among others. Dan dalam waktu dekat, Bank Sentral Amerika The Fed diprediksi akan segera nurunin suku bunga untuk menyelamatkan sistem keuangan dunia, which is bagus untuk sektor komoditas, batubara, minyak, teknologi, dan juga perbankan. Tapi saham tech di Indonesia belum banyak yang profitable, jadi aku personally kurang prefer ya, karena kayaknya investor udah belajar banyak dari tech winter ini bahwa profitability is key, dan no more valuation game kalau udah IPO. Well, semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Mohon maaf ya kalau ada istilah atau penjelasan yang kurang tepat, karena aku sendiri juga masih belajar. So feel free untuk diskusi dan share perspektif kalian di komen ya. Thank you for watching till the end. See you di video lain dan bye-bye.